Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Selasa 19 September 2023. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yesus pergi ke sebuah kota bernama Nain. Saat memasuki pintu gerbang kota itu, ia berjumpa dengan banyak orang yang mengusung orang mati keluar kota. Seorang anak laki-laki tunggal, seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda itu. Janda itu sangat sedih ditinggalkan oleh anak yang dikasihinya. Melihat janda itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jangan menangis." Ungkapan "jangan menangis" menandaskan bahwa Yesus punya kuasa, mempunyai otoritas untuk menyembuhkan, menghidupkan anak si janda ini. Maka Injil mengatakan Yesus meminta para pengusung berhenti, lalu Yesus berkata, "Bangkitlah." Dan pemuda itu pun bangun, duduk, dan mulai berbicara. Tindakan Yesus menghidupkan anak si janda di luar pemikiran si hamba itu sendiri, si janda itu sendiri. Mujizat itu benar-benar berasal dari belas kasihan Yesus. Itulah anugerah yang diterima si janda ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah ini memberikan kepastian pada kita bahwa beriman pada Kristus tidak pernah akan sia-sia. Percaya pada Kristus selalu ada berkat, ada keselamatan yang kita terima. Percaya pada Kristus selalu mendatangkan sukacita dan keselamatan. Kuncinya adalah selalu percaya, yakin bahwa Kristus membantu kita. Bila kita percaya, yakinlah dalam situasi apapun, sepahit apapun, sakit, kehilangan, kekecewaan kita, kesulitan hidup kita, penderitaan, jangan pernah putus asa. Sebab kita masih ada Yesus. Masih ada Dia yang kita imani, yang kita percaya selalu membantu dan menolong kita. Ia akan selalu bersama kita. Maka setialah kepada Kristus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.